Oke, jumpa lagi di video kali ini. Kita akan membahas lebih detail lagi mengenai kegunaan konstruktor dan objek. Nah, di kelebihannya pemrograman berorientasi objek dalam hal ini Java itu adalah kita mengurangi penggunaan kode yang kadang kita pakai terus. Supaya lebih efisien, kita buat sebuah kelas, nanti kelasnya jadikan objek, dan kalau misalkan kita ada perubahan parameter dalam objek, kita bisa membuat objek yang baru. Jadi masing-masing objek bisa berbeda-beda hasilnya meskipun hanya memakai satu kelas. Kali ini kita akan mencoba belajar bagaimana jika ada satu kelas tapi objeknya lebih dari satu. Kita buat dua objek. Nah, dengan masih memanfaatkan konstruktor. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini sederhana saja. Ini sudah ada dua kelas yang saya buat. Ya, kalau ada yang belum paham caranya pakai NetBeans, installnya bisa di spill video saya yang sebelumnya mengenai install NetBeans versi 13 ya. JTK-nya juga mengikuti, tidak JTK 8 atau 10 ya. Sudah saya cantumkan di deskripsi, silahkan di download aja. Nah, kemudian Hello World menggunakan Java bisa dilihat. Nah, kemudian di sini kita membuat project baru ya. Di saya namanya konstruktor. Nah, jadi tidak ada file main lagi ya. Kita namanya konstruktor kelasnya. Tapi perhatikan, meskipun namanya konstruktor, metode mainnya tetap metode main yang kecil. Di kelas utamanya yang ada mainnya itu namanya konstruktor, dan kelas yang satunya lagi, kelas Java satunya lagi tetap gradebook ya. Tetap gradebook tanpa main karena cukup satu saja metode mainnya. Ya, jadi di sini kita ada dua kelas ya, satu kelas yang ada metode main ini ya. Di sini ada dua objek ya. Kita buat dua instance objek ya dari kelas gradebook ya. Ini ya kelas gradebook. Kita bikin objek, yang satu namanya gradebook 1, yang satu gradebook 2. Nah, masing-masing objek diberi parameter sendiri-sendiri ya. Yang gradebook 1 ya, parameter di konstruktornya diberi angka 100 ya. Sedangkan di gradebook 2 objek 2 ya, konstruktornya diberi parameter 90. Nah, kemudian di baris 9-nya kita mencetak hasil dari dua objek tersebut. Nah, kita cetak nilai Javaku. Nah, ini yang objek 1. Yang objek 2 nilai Javamu. Nah, gradebook 2 panggil metodenya, hasilnya seperti apa. Nah, ya, nanti untuk program nanti akan saya jelaskan ya. Sabar dulu. Sehingga nanti kira-kira hasilnya seperti apa kalau di run. Nah, ini saya run lagi. Nah, ini ya, ketika di run hasilnya nilai Javaku 100 karena dia ngambil apa dari sini ya. Nilai Javamu berapa? 90. Karena apa? Ngambil dari konstruktor yang objek
kedua. Nah, sekarang kita akan belajar cara jalan programnya. Nah, sekarang cara jalan programnya ya. Nah, ini supaya lebih mudah saya buat dua ya. Langsung kita jajarkan. Yang satu tadi ya, konstruktor Java, yang satunya gradebook.java. Yang tadi ada metode mainnya yang mana? Yang konstruktor ya di sini. Ya, sini apa? Kelas gradebook yang tidak ada metode mainnya. Nah, cara kerjanya bagaimana code program ini? Ya, yuk dari konstruktor dimulai program di Java dimulai dari kelas yang ada metode mainnya ini ya. Nah, karena yang ada metode mainnya adalah constructor.java, nah, maka dimulai dari sini dulu. Nah, yuk kita baca dari package ini. Package apa nih maksudnya nih? Package koma apa ini? Panjang sekali ya. Udah tidak usah dipikir berat-berat ya. Ini istilahnya sebagai wadah saja, folder. Nah, misalkan saya punya file dokumen ditaruh di folder apa? Nah, ini foldernya di package ya. Nama folder ini kalau di Java namanya package ya. Letaknya di mana? My company, constructor. Nah, ini sama dengan yang di gradebook.java. Letaknya juga sama. Ini di package ya. Sama nih. Company titik my company titik constructor. Nah, ini sama nih. Nah, berarti dua file Java ini dalam satu package atau dalam satu folder. Yuk masuk di kelas constructor. Nah, yang ada metode namanya kelas constructor ya. Di sini kita membuat instansiasi objek yang pertama nih. Yang mana sih yang ini? Panggil nama kelasnya gradebook. Nah, gradebook itu apa? Ini ya kelasnya. Nah, kemudian nama objeknya apa? Gradebook 1. Nah, sama dengan new gradebook. Nah, new gradebook itu apa maksudnya? Gradebook ini adalah konstruktor. Nah, konstruktor yang mana? Nah, ini saya ganti warna dulu ya. Ini ya. Gradebook. Ini dia manggil ini konstruktor gradebook. Nah, di sini. Nah, di sini gradebook konstruktornya diisi angka 100. Nah, jadi angka 100 ini nanti akhirnya juga masuk di mana? Juga masuk di sini. Parameternya ini. Nah, gitu ya. Jadi diisi 100. Angka 100 ini ya, berarti nanti disimpan di variabel yang namanya name. Nah, name ini. Tipenya string. Nah, karena masuk di ya, karena masuk di variabel namanya name ya, maka di dalam konstruktor ini ada code lagi. Course name sama dengan name. Nah, course name itu apa? Course name. Nah, course name itu adalah ini atribut. Nah, tipenya private. Nah, ini ya private. Nah, course name ini diisi oleh name. Nah, jadi nanti ya, nanti course name ini akhirnya berisi angka 100. Dari mana? Dari gradebook ya, instansiasi dari gradebook 1. Nah, sehingga ini ceritanya angka 100 nanti diisi kan di sini. Nah, course name.
Nah, di sini. Nah, jadi saat ini kalau ada pertanyaan berapakah isi nilai dari variabel course name, isinya adalah 100. Nah, gitu. Nah, oke, itu ya. Selanjutnya, baris berikutnya membuat objek yang kedua. Objek kedua itu yang mana? Nah, objek yang kedua itu yang ini. Nah, ini proses membuat objek yang kedua. Nah, modelnya masih sama ya. Ini ada nama kelas, gradebook ya. Kemudian nama objek, gradebook 2, dibedakan ya dengan nama objek yang pertama. Kemudian ada konstruktor. Konstruktornya mana ini? Gradebook. Nah, ini gradebook yang mana lagi? Ini gradebook masih gradebook yang ini tadi sama di sini. Nah, ini masih gradebook yang sama di sini konstruktornya. Jadi satu konstruktor dipakai berulang-ulang. Nah, kemudian ini kok 90 gimana nih? Maksudnya berarti di sini variabel name tadi sudah dipakai angka 100 dari objek yang pertama, sekarang dipakai diisi angka 90. Nah, angka 90 di objek yang kedua. Nah, karena tadi di dalam konstruktor ini ada course name yang tak lain adalah ini tadi atribut ya. Jadi kalau di sini name tadi isinya 90, nah sekarang course name kan sama dengan name. Jadi sekarang ya course name di sini selain nilainya 100 juga berisi nilai 90. Nah, juga berisi nilai 90. Nah, jadi sekarang ya course name itu isinya ada 2. Nah, isinya ada 2. Nah, tentu hal ini tidak bisa digunakan jika menggunakan pemrograman prosedural. Nah, inilah kelebihan dari OOP. Nah, yuk, kemudian lanjut ke berikutnya. Ya, cetak ya ini ya. Sistem out.printf. Nah, nilai javaku. Nah, %s berarti variabelnya string. Nah, variabelnya string. Nilai javaku gradebook 1 titik get course name. Nah, ini apa lagi nih? Nah, kembali lagi. Nah, gradebook 1 ini ngambilnya dari mana? Dari objek yang pertama yang kuning. Nah, karena sudah manggil objek gradebook 1, maka bisa menggunakan metode yang di dalamnya yang sifatnya public, yaitu get course name. Mana get course name? Di sini. Nah, get course name. Nah, get course name kemudian di dalam get course name itu apa? Dalam get course name ada kembalian return course name. Nah, tadi course name isinya apa? Kalau yang kuning isinya adalah angka 100. Dari mana ini tadi? Course name. Ya. Course name 100. Nah, jadi sekarang asumsinya sekarang hasilnya adalah yang terjadi prosesnya nilai javaku %s. S ini nanti diganti angka
100. Karena get cross name ini mempunyai return atau kembalian yang tadinya nilainya 100. Nah, kemudian masuk objek yang kedua. Objek yang kedua yang mana? Ini. Cetak nilainya. Nah, ini masih sama dengan tadi. Hanya yang beda adalah objeknya. Objeknya yang mana? Sekarang pakainya yang gradebook 2. Gradebook 2 itu ada di mana? Ya. Gradebook 2 ini ada yang di sini tadi, yang hijau ini. Nah, gradebook 2 manggil get course name. Ya. Karena get course name public, maka dia manggil yang mana? Ini lagi. Nah, ya. Dan return course name. Nah, berarti course name-nya manggil yang mana? Yang hijau. Nah, sehingga di sini asumsinya sudah hasilnya nilai Javamu persen %S diganti angka 90. Nah, jadi gitu ya cara kerjanya. Ya, tadi sudah jelas ya penjelasannya mengenai alur kerja variabelnya. Sekarang kita lihat lagi hasilnya. Maka tak heran hasilnya di sini nilai Javaku 100. Nah, ini ya. Nilai Javaku 100-nya dapat dari mana? Dari sini. Line ke 6. Dan yang bawahnya nilai Javamu 90. Ini dapat dari mana? Nilai Javamu di sini. 90-nya dapat dari ini, line ke 7. Nah, begitu ketika dirun ya hasilnya. Kenapa kok bisa jadi hasilnya nilai Javaku 100 dan nilai Javamu 90. Nah, yuk untuk lebih detailnya mungkin bisa dipraktekkan dulu, bisa disamakan dengan kode program saya yang constructor.java ya. Nah, ini bisa di pause dulu, disamakan penulisannya ya. Kalau udah masuk yang ke gradebook.java ya. Bisa di pause dulu, samakan tulisannya. Oke, terus kita sudah selesai cara kerjanya. Sekarang kita menggambarkan dalam bentuk UML-nya. Penggambaran dalam bentuk UML sebetulnya kalau di NetBeans itu sudah diwakili dengan yang di sebelah kiri ini ada kotak nih, navigation namanya. Ini adalah peta objek yang ada di NetBeans, kelas dan objek yang ada. Jadi penggambarannya UML-nya seperti apa? Nah, seperti ini. Atas sendiri yang hijau ini nama kelas gradebook ya. Ini yang saya gambarkan gradebook saja ya. Gradebook. Nah, kemudian ada yang biru ini. Biru ini apa? Ini adalah atribut. Ini ada di kelas gradebook ada atribut namanya course name. Ini yang mana nih atribut course name? Yang ini. Ya, course name. Course name karena dia private tandanya main. Ya, tipenya string. Mana ini? Ya, ini yang atribut. Nah, kemudian constructor. Nah, biar sama saya samakan aja lah. Nah, constructor yang mana? Constructor yang bawahnya. Nah, ini sini ya. Nah, kemudian constructor saya kasih warna hijau lah. Nah, yang ini. Nah, ini constructor. Nah, ini yang mana? Ya. Yang ini. Nah. Ya. Cirinya constructor adalah namanya sama dengan nama kelas ini ya, gradebook. Kemudian di dalamnya ada parameternya, name yang tipenya string. Nah, ini sama, hanya dibalik saja.
ya. Kemudian di bawahnya ada apa lagi? Ada metode. Nah, metode itu yang mana? Nah, ini. Nah, yuk, get course name. Ini yang mana? Ini, get course name. Kemudian ada set course name. Nah, set course name yang mana? Yang ini. Kemudian ada display message, ya. Display message yang mana? Yang ini. Nah, oke ya, mungkin sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk pertanyaannya adalah, kira-kira dari diagram ini mana sih metode yang tidak diperlukan, atau mana sih baris kode program yang bisa di delete? Mungkin bisa disebutkan aja ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk happy coding.